wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ikhwan billah rahimakumullah. Dikatakan rawiya anil Hasan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin ala babi ahadikum katsiral ma'i yastaghilu fihi kulla yawmin 5 marrat fahal yabqa alayhi min ad-dani syai'un ya'ni anna salawati tutahhiru min adh-dhunubi wa la tabki minha shay'an fi ma duna al-kaba'ir wa hadha idza shalla bi khushu'in wa huduril qalbi illa fihi mardudatun alayh. Dikatakan dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri ini adalah manusia yang sangat luar biasa, manusia yang sangat khusyuk, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang sangat menjaga waktunya. Imam Hasan Basri saking menjaga waktu, beliau pernah mengatakan, seandainya ada makanan yang mengenyangkan aku satu kali seumur hidupku, maka aku akan memakan makan tersebut karena makan ini membuang waktuku. Subhanallah ya. Makan tu membuang waktu bagi Imam Hasan Basri. Kalau kita tidur, habis tidur lagi. Apa ya ni, tak ada buat tidur ya gila. Ya kan? Ada Imam Hasan Basri, bahkan makan pun beliau menganggap makan itu menjadikannya penghalang untuk berzikir, penghalang. Subhanallah. Padahal makan itu kalau diniatkan dengan yang bagus, semuanya, kemudian mereka jauh lebih mengerti dengan kita, ada zikir nafas dan sebagainya, jauh lebih mengerti daripada kita, akan tetapi mereka sayang dengan waktu-waktu mereka ya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan apa? Sayyidina Ali mengatakan nafasul insan khutahu ila ajalih. Nafas manusia itu adalah langkah-langkahnya menuju kematiannya. Satu kali kita bernapas, maka satu kali kita menuju kematian kita. Jadi satu kali kita bernapas, satu kali kita menuju kematian kita. Satu kali kita menghembuskan nafas, maka satu kali pula kita melangkah pada kematian kita. Maka anda ketemu, Masya Allah, orang di Sambas, salah satu guru di Sambas, Masya Allah, rokok banyak, Masya Allah, rokok. Macam mana Habib, anda nak berhenti merokok? Orang hantar anak rokok banyak, kata beliau. Tapi Alhamdulillah, setiap anda bernapas, beliau katakan, ini boleh dipraktikkan bagi perokok-perokok ni ya. Nak berhenti tak bisa merokok, tak bisa berhenti merokok, lanjut ya. Beliau mengatakan anak gimana? Beliau bilang kepada anak gini, anak ini Habib, kau merokok, ketika anak tarik rokok anak tu, anak berkata hu. Ketika anak membuang, anak mengatakan Allah, hu Allah. Jadi PRT boleh praktik gitu, Allah. Tapi jangan dikatakan, jangan pas merokok itu hu Allah, tapi ketika rasakan saja, menarik rokok hu, ketika menghembuskan rokok baca Allah, hu Allah, begitu. Jadi dia rokoknya pun berzikir masih. Oh, kita kan tak ada apa lagi ketika ditemani kopi, ditemani rokok, kan kita gitu kan, masya-Allah. Jadi boleh dipraktikkan adalah, ya kan, ada pun rokok khilaf ya. Jadi ketika menarik rokok, menarik nafas rokok, maka mengatakan hu, ketika menghembuskan nafas, maka menghembuskan rokok membaca Allahu Allah. Masya-Allah, tak lepas dari zikir ya. Itu memang ahli zikir, memang orang tua, masya-Allah, guru di Sambas yang ketemu, boleh dipraktikkan, boleh diajarkan kepada sesama perokok ya kan. Kemudian ya, dikatakan Imam Hasan Basri mengatakan riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan permisalan solat 5 waktu itu adalah seperti ada di rumah seseorang itu ada sungai yang mengalir, kemudian banyak sekali air di sungai tersebut. Di depan rumah kita ada sungai, kemudian ada air yang banyak. Yahtasul fi kulli yawmin 5 marrat. Setiap hari dia mandi di sungai tadi 5 kali. Maka Nabi bertanya, fahal yabqa alaihi min darni syai'un? Kalau udah mandi 5 kali di sungai yang banyak air tadi, apakah orang tadi masih ada daki-daki ya? Tentu tak ada. Begitulah anna salawata tutahhiru min adh-dhunub wa la tabki minha syai'an. Begitu juga salawat 5 waktu, solat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa
ya, sehingga tidak tersisa dari sedikit pun dunal kabair selain pada dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu terhapuskan dengan solat 5 waktu. Dan juga ikhwan fillah rahimakumullah, di sini dikatakan ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu fa idza hadatha as-salatu fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu istighalan bi izamati Allah azza wa jalla. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dari Sayyidah Aisyah mengatakan, kata beliau mengatakan, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara kepada kami berinteraksi dengan beliau. Faiza hadatha shalah, akan tetapi ketika waktu solat tiba, faka'annahu lam ya'rifna, seakan-akan Nabi tak mengenal kami. Nabi tertawa, Nabi bercanda dengan isteri, cucu-cucu beliau, anak beliau. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi berinteraksi dengan kami, akan tetapi ketika tiba waktu solat, ketika Bilal mengumandangkan azan, faka'annahu lam ya'rifna, seakan-akan Nabi tak kenal dengan kami. Walam na'rifu, dan kami pun tak kenal kepada Nabi. Untuk apa? Istighalan bi izamatillahi azza wa jalla, menyibukkan diri dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan riwayat ini pertanyaan anak, adakah Nabi SAW mengajarkan orang tidak solat? Sedang Nabi SAW apabila belum masuk solat, sudah masuk waktu solat, Nabi mengatakan, arihna ya Bilal, arihna biha ya Bilal, senangkan aku wahai Bilal, senangkan aku wahai Bilal. Nabi sangat senang mendapat ketika waktu solat masuk itu. Nabi sangat luar biasa senang. Ketika Nabi SAW sampai ke Sidratil Muntaha, ketika Nabi berada satu ruangan yang Jibril tidak masuk dalamnya, Nabi merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Maka Nabi tidak mau keluar dari tempat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi mendapatkan tasyahud, Nabi mengatakan apa? At-tahiyyatu lillah. Maka Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaikat mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bahawa kita itu antara Allah, Rasulullah dan para malaikat. Kemudian ikhwan fillah, Nabi tak mau keluar tempat itu. Maka Allah mengatakan, aku jadikan kekhusyuan ini, kelezatan ini di dalam solatmu ya Muhammad. Maka Nabi mendapatkan kekhusyuan yang luar biasa, sehingga ketika Nabi balik dari Isra wal Mi'raj, Nabi mengatakan, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, senangkan aku wahai Bilal. Nabi tak tahan untuk solat. Maka pertanyaan Nana dengan keadaan Nabi seperti itu, seakan-akan juga Sayyidah Aisyah mengatakan ketika Nabi berinteraksi dengan kami, maka ketika azan mengumandang, maka seakan-akan Nabi tak mengenal kami dan kami tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, sibuk menyibukkan diri untuk mengagungkan Allah melalui solat. Pertanyaan Nana, dengan keadaan Nabi seperti ini, mungkinkah Nabi mengajarkan solat cukup dengan ingat? Sedangkan Nabi SAW sampai dari Nabi, dari para sahabat-sahabat Nabi dan seterusnya, maka tidak pernah kita dapati ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita dengan suatu dalil yang muktamad, yang diambil, yang sihah, bahawa tidak ada satupun hadis yang mengajarkan bahawa solat cukup dengan ingat tanpa berbuat sebagaimana riwayat-riwayat yang tercantum. Jadi tak pernah ada, jangan sampai ketika ada satu ajaran yang mengatakan solat cukup ingat bahawa itu ajaran Rasulullah, maka itu adalah suatu kebohongan yang mengataskan nama baginda Muhammad SAW. Tak ada, ikhwan. Carikan bahkan di dalam durasi, nak ulangi lagi, di dalam durasi 12 tahun lebih, dari tahun 11 Nabi masuk tahun 10, masuk ke 11 itu ketika Nabi di Isra wal Mi'raj kan sampai Nabi wafat dari tahun ke 10 berarti ada 12 tahun 12 tahun kurang lebih durasi diwajibkan solat 5 waktu. Bahkan
Bahkan jangankan Nabi untuk meninggalkan solat satu waktu pun, bahkan tercatat di dalam sejarah Nabi tak pernah meninggalkan solat berjamaah sekalipun seumur hidup beliau, selama beliau ketika mendapati dari awal pertama kali solat 5 waktu dari tahun ke-11, kemudian masuk ke-12, masuk ke-13, kemudian Nabi berpindah sampai ke Madinah, sampai wafat Nabi 10 tahun di Madinah. Tercatat Nabi tidak pernah meninggalkan solat berjamaah sekalipun seumur hidupnya, selama perintah solat diwajibkan kepada beliau. Kemudian mungkinkah dengan keadaan Nabi seperti itu, kemudian Nabi mengajarkan cukup solat hanya dengan ingat, cukup solat hanya dengan mi'raj, kemudian menarik nafas satu kali ke atas terasa denyutan di ubun-ubun, kemudian itu sudah cukup mengganti solat, maka itu ajaran yang mengataskan kebohongan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah titik beratkan, kerana inilah yang diriwayatkan. Kita bayangkan sampai Nabi berinteraksi biasa kat kita ni. Ketika Nabi solat, Bilal mengumandangkan solat, Sayyidah Aisyah mengatakan seakan-akan Nabi tak mengenal kami dan kami tidak mengenal Rasulullah. Untuk apa? Istighalan bi'izamatillah azza wa jalla, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melewati solat. Ya. Kerana banyak ajar-ajaran sekarang di sekitar kita, di tetangga-tetangga kita, di sekitar kita. Ya. Jadi begitulah ikhwan fillah rahimakumullah. Dah, kita tak usah banyak-banyak. Pengetahuan kita sikit-sikit saja. Yang penting kita ada bahas ilmu walaupun sebaris di setiap pertemuan kita. Dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.